Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah rahimakumullah. Sekarang kita akan membahas judulnya Kaifa nafyu syirki billahi. Bagaimana caranya kita bisa menghindarkan dari perbuatan syirik. Bagaimana cara menghilangkan syirik itu? Kalau dalam kitab itu bagiannya adalah bagian yang ke-17. Bagian yang ke-17 itu ada pada halaman 91 dan seterusnya. Orang boleh sependapat, boleh tidak, tapi tauhid ini, kitab ini memberi penjelasan beberapa poin berkaitan dengan nafyu syirki billahi itu tadi, menghilangkan kesyirikan kepada Allah. Keterangannya adalah inna nafya syirki billahi ta'ala, sesungguhnya menghilangkan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu la yatimmu, tidak bisa sempurna, tidak sukses illa binafsi thalathatin min anwa'i syirki billah, kecuali orang itu menghilangkan 3 macam kesyirikan. Jadi ibaratnya jalan besar itu cuma 3 untuk menghilangkan kesyirikan itu. Nanti dari jalan besar yang 3 itu ada jalan kecil-kecil, macam-macamnya syirik itu. Tapi fahami jalan 3 ini dulu, 1, 2, 3. Kalau kita bisa menghilangkan 1, 2, 3 ini, kata kitab ini, insya Allah kita bisa menghilangkan dari macam-macam perbuatan apa? Syirik. Kalau ada orang tanya kok syirik terus Pak yang dibahas, ya memang iya, namanya pelajaran tauhid kok. Ya. Nah, kalau pelajaran matematika kalau tidak plus ya apa? Minus, ya. Kalau ekonomi ya rugi sama laba. Tuh. 1, jalan besar itu tadi, asyirku fi af'ali rabb, syirik dalam perbuatannya Allah. Nah, apa maksudnya? Jangan sampai kita meyakini bahwa Allah itu ada yang menyaingi dalam perbuatannya. Perbuatan apa? Ya macam-macam. Makanya tadi saya sebutkan dari jalan besar ini ada lorong-lorong, jalan kecil, gang-gang itu. Saya tadi dari rumah sampai di sini selamat. Menurut iman kita Allah. Ya. Jangan meyakini seolah-olah yang menyelamatkan itu faktor drivernya, bukan. Ya, bukan karena berangkatnya tadi tepat lewat pintu belakang, ya. Apalagi Sabtu Pon, misalkan begitu. Ini Sabtu Pon ini. Ya, itu keliru nanti. Allah punya perbuatan.
Maka hilangkan asyirku fi af'alir rabb itu tadi. Nah, ini diberi contoh. Wadzalika bi ayyataqida, yaitu orang punya keyakinan annama Allah khaliqan au mudabbiran akhar. Yaitu orang yang punya keyakinan, punya pendapat bahwa bersama Allah itu atau selain dari Allah itu ada khaliqan au mudabbiran akhar. Ada yang menciptakan selain dari Allah atau ada yang mengatur alam ini. Padahal yang menciptakan dan yang mengatur alam ini adalah perbuatannya Allah. Ini jangan disaingi. Itu maksudnya. Yang saya maksudkan jalan besar tadi. Hilangkan syirik dalam perbuatan Allah. Allah itu esa, tunggal dalam menciptakan dan dalam mengatur. Ya, tidak boleh disaingi oleh siapa-siapa. Kemudian keterangan berikutnya, ka'i'tiqadi ba'di sufiyya bi anna Allah sallama ba'da maqalidil umur ila ba'di awliyaihi minal aqtab litadbiriha. Ini contoh saja. Supaya jelas, nyuwun tolong dibaca terjemahnya Mas. Apa itu? Seperti keyakinan sebagian, monggo. Sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang sufi. Ya. Bahwa Allah menyerahkan sebagian urusan kepada beberapa wali untuknya. Iya. Allah dianggap menyerahkan beberapa urusan perkara dunia, perkara menciptakan, perkara mengatur alam kepada wali-wali tertentu. Lah itu di tauhid tidak ada, Pak. Loh, tapi kok ada orang punya keyakinan, maka dalam kitab itu dinukil. Dinukil siapa? Pendapatnya siapa? Ba'du as-sufiyah. As-sufiyati, orang-orang sufi. Ya, saya tidak mempelajari buku-buku sufi itu. Wong orang sufi itu punya keyakinan juga Rasulullah itu bisa ketemu sama wali-walinya sufi kok. Yaqdotan. Itu dalam wujud nabi yang sebenarnya. Loh, kalau panjenengan karena tidak membaca buku itu, tidak mendengarkan uraian-uraian itu, ya tidak percaya. Terus gimana? Kembalikan aja menurut Al-Quran dan hadis. Ya, mendapatnya para ulama. Ada enggak Rasulullah sudah wafat itu bisa bangun menurut kehendaknya lalu ketemu sama wali-wali itu terus salaman rame-rame itu? Ya. Itu kalau di kita kan enggak. Bahkan jenengan kalau rajin buka YouTube keterangannya para wali-wali ya sufi itu seolah-olah guru-gurunya para wali sufi itu datang ke makamnya Rasulullah lalu menyampaikan salam kepada Rasulullah, kemudian kuburannya Rasulullah itu bergoncang begini, bergerak gini. Karena Rasulullah mau keluar. Ya. Loh, jenengan tertawa. Tapi itu dengan PD-nya, dengan yakinnya diterangkan. Apalagi cuma begini saja. Apa begini saja itu? Begini saja, annallaha sallama ba'da maqalidil umur. Allah itu menyerahkan sebagian perkaranya alam ini ila ba'di auliyaihi kepada wali-walinya. Bisa mengatur buah-buahan kalau anaknya itu sakit. Lalu kepingin mangga, mangganya masih mentah semuanya. Walinya berkehendak supaya mateng dalam waktu sesaat. Besok, wis entenono, besok mateng. Ternyata mateng temenan. Ya, itu ada di keyakinan mereka. Ketika malam hari lampu mati, nggak ada listrik, nggak ada apa-apa, ada air, ini ada orang butuh air panas, kemudian dalam hitungan detik air ini bisa mendidih. Menurut kehendaknya siapa? Wali itu tadi. Dari mana? Allah menyerahkan sebagian urusan alam kepada wali. Itu ada. Makanya itu dihindari dulu. Supaya kita tidak terjerumus dalam asyirku fi af'alir rabb tadi. Syirik dalam perbuatannya Allah. Padahal
Wa hadza al-i'tiqad, keyakinan yang kayak begitu itu Mas, lam yaqulhul musyrikuna qabla al-Islam. Apa Mas terjemahnya? Keyakinan seperti ini belum pernah dilakukan oleh kaum muslim. Iya. Orang kafir jahiliyah itu tidak punya keyakinan kayak begitu. Nah makanya menurut tauhid, orang kalau sudah syahadat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah, termasuk tidak ada yang ngatur alam ini kecuali siapa? Allah. Ini air Pak, ya apa caranya bisa mendidih? Diproses menurut hukumnya Allah, dipanasi. Loh kok bisa mendidih? Berapa derajat? Diukur 100 derajat. Oh Allah yang menciptakan hukum dalam air ini. Ya, ada orang ketemu kita hari ini, kemudian 10 tahun ketemu lagi. Loh, sampean kalau sudah tua, wong enggak ketemu 10 tahun. Jawabannya apa? Ya mesti aja, wong ini hukumnya siapa? Allah. Nah, tapi keyakinan ini tidak begitu. Semen bisa dibuat awet enom, bisa, Mbak. Wali saya itu gitu. Nah, karena Allah itu menyerahkan urusannya alam ini kepada wali. Di tauhid tidak ada. Nabi tidak pernah begitu. Para sahabat tidak pernah begitu. Nah, kira-kira imannya para sahabat, imannya Nabi Muhammad SAW dengan wali-wali sekarang itu bagus siapa? Makanya diberi keterangan keyakinan seperti itu tidak pernah diucapkan oleh orang kafir jahiliyah. Dari mana kita bisa tahu? Orang kafir jahiliyah ditanya wa may yudabbirul amra fasayaqulun Allah. Nah, apa terjemahnya Mas? Bahkan ketika Al-Quran menanyakan siapa yang mengatur segala urusan. Ya. Orang kafir ditanya, orang kafir siapa yang ngatur ini semuanya? Ya Allah. Nah, berarti orang kafir zaman jahiliyah sudah percaya kalau Allah itu ada Pak ya? Halo? Mengatur langit dan bumi? Disebut orang beriman enggak? Halo? Belum, apalagi orang bertauhid. Ya, karena belum menjadikan Allah satu-satunya. Kalau percaya tentang Allah, iya. Berarti orang kafir zaman dulu sudah ngerti Pak, kalau Allah itu ada. Ngerti Mas? Dari mana Pak? Lah itu loh Mas Bro. Bapaknya Nabi Muhammad itu namanya siapa? Jawabannya? Abdullah. Itu lahir zaman Islam apa zaman jahiliyah? Tapi sudah diberi nama Abdullah. Artinya apa bahasa Indonesianya? Hambanya kok sudah mengerti tentang Allah. Padahal zaman zaman Islam, era Islam dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajari syahadat la ilaha illallah, tidak boleh nyembah ini, keyakinan ini semuanya. Nah, begitu. Termasuk yang ngatur alam ini. Bukan wali. Keterangan berikutnya qara'tu fi kitab Al-Kafi fi raddi 'alal Wahabiyyin. Ini penulis kitab tauhid ini, Pak. Ulama Suriah, ada yang mengatakan ulama Suriah, menyebutkan saya itu pernah membaca kitab yang judulnya Al-Kafi fi raddi 'alal Wahabi. Di dalam kitab itu yang nulis adalah muallifuhu as-Safi qala fihi. Lalu orang yang menulis dalam kitab itu mengatakan inna lillahi ibadan yaquluna li syai'in kun fayakun. Apa Mas terjemahnya Mas? Penulis pernah membaca kitab Al-Kafi di awal Al-Wahabi. Ya, ini jenenge namanya kitab. Terus? Ya. Disebutkan sesungguhnya Allah memiliki beberapa hamba yang bila mereka mengatakan kepada sesuatu jadilah maka terjadilah. Wes. Apa tadi Pak? Jadilah innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kun fayakun itu apa sih Pak? Terjemahannya. Jadilah kemudian apa? Jadi kalau ilmunya saya tidak ngerti gimana prosesnya Allah bilang gitu itu.
Kun fayakun. Kun fayakun itu ada enggak? Oh, ada di Quran ini loh. Ilmunya Allah apa ilmunya manusia? Ilmunya Allah kan? Ya. Nah, ini orang yang di dalam kitab itu menerangkan Allah itu punya innalillahi ibadan. Allah itu memiliki hamba-hamba yang soleh, para wali. Kata kitab itu yang oleh Allah diberi kemampuan kun, jadilah, kemudian jadi misalkan kalau ada walinya para sufi yang itu aulia as-sufi, misalkan orang paling walinya para sufi, itu menurut keyakinannya orang-orang sufi diberi kekuasaan oleh Allah untuk mengatakan kepada apa saja jadilah, kemudian apa? Jadi kalau ini air, kemudian saya ini misalkan wali, tapi bukan Pak ya. Bukan ya. Nah, kemudian air jadilah teh yang hangat. Langsung bisa jadi Pak? Jadi. Tapi saya tidak minta teh loh Pak, nanti dikiranya. Enggak, nanti kalau salah paham dikiranya nyinggung gitu. Enggak. Saya enggak suka manis-manis ya. Nah, enggak ada. Kun fayakun ada, tapi ilmunya Allah. Betul Pak? Apakah kun fayakunnya Allah itu, ilmunya Allah itu sekali tempo diberikan oleh Allah kepada nabinya? Atas kehendak Allah? Kurang, tadi atas kehendak Allah. Saya ulangi. Halo? Apakah kun fayakunnya Allah jadilah satu benda kemudian jadi benda yang lain itu, apakah sekali tempo oleh Allah diberikan kepada nabinya atas kehendak Allah? Nah, ini harus sepakat loh Pak. Kalau enggak sepakat enggak jadi itu. Iya apa enggak? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa dulu itu kan contohnya. Dalam bentuk, lo kalau Nabi itu lo diberi apa Pak namanya Pak? Mujizat. Contoh, tongkat jadi ular. Tongkatnya siapa? Itu kehendaknya Nabi Musa apa kehendaknya Allah? Kun fayakunnya ada di Allah kan? Tongkat, jadilah kamu apa? Ular. Apakah tongkat itu bisa dibawa ke sana kemari sama Nabi Musa lalu ditunjukkan teman-temannya? Iki iso dadi ula, aja main-main kon. Apa begitu kira-kira omongannya Nabi Musa? Gak percaya sah, misalkan begitu ya. Terus dilemparkan betul bisa? Enggak, kehendaknya Allah. Kalau itu iman yang benar. Jangan dibelokkan. Wes, bukan nabi, bukan rasul, orang biasa, tapi menjadi sangat solihah. Sekali tempo tidak ada yang ngantari makanan, nggak ada yang masak, tiba-tiba ada makanan. Pernah nggak terjadi itu? Dialami siapa? Maryam, saking solehanya, iya kan? Ketika ditanya, anna laki hadza, dari mana makanan ini? Jawabannya qalat hiya min indillah, dari Allah, nggak tahu. Apakah Maryam bisa mengulangi menurut kehendaknya? Kalau Nabi Musa itu karena Nabi namanya mukjizat, kalau Maryam ini namanya apa? Karomah. Lah itu loh, jangan salah kaprah memberi makna karomah tadi. Kalau di sini kan diyakini seolah-olah Allah itu jelas kalau Allah punya kun fayakun dalam iman kita. Itu miliknya Allah. Lalu Allah katanya kun fayakun itu diserahkan kepada salah seorang, kepada hambanya yang walinya tadi, menurut kehendaknya apa saja. Saya beri contoh yang zaman modern. Dulu katanya tahun berapa itu Pak ya, ada isu-isu orang bisa menggandakan duit. Masih ingat Pak? Di mana Pak? Wah, kalau orangnya masih hidup sekarang bisa menggandakan itu, suruh hubungi Sri Mulyani aja Pak. Ya, jangan emosi Pak ya. Ya, kalau orang itu bisa menggandakan uang. Sampai dibahas di sebuah stasiun televisi, dibahas bareng-bareng, dilihat jutaan orang Indonesia. Ada salah seorang yang waktu itu ikut dalam acara itu, orang itu gelarnya doktor S3, saya masih ingat itu ya.
itu meyakini, loh ini kan wali. Wali itu kan diberi oleh Allah kun fayakun. Ini tumpukan apa kertas sekian banyaknya ini kan bisa dirubah dengan kun fayakunnya dia, ya menjadi apa? Uang. Gak usah utang nih ngono, ya kan? Tapi saya paham. Walaupun mohon maaf dengan segala hormat saya Pak Doktor, Bu Doktor S3. S3 itu S1 tambah S1 tambah S1 kan? S3. Ya. Mudah-mudahan besok putra-putrinya panjenengan cucunya ada yang sampai sekolah S3 ya. Lalu ilmunya bermanfaat untuk masyarakat berbarokah. Ini S3 Pak, saya memahami kenapa S3 kok begitu. Karena yang dikembangkan sampai dia sekolah S3 itu akalnya, ilmunya, bukan imannya. Halo? Kalau imannya didekatkan dengan Quran, didekatkan dengan pendapatnya para sahabat, ya, pakai hadis, pakai Quran, dipakai iman dulu, enggak begitu. Nah, berarti dari sisi keimanan kalau kita memahami tauhid ini dengan tepat dan benar, bisa ngalang-alai S3 yang bukan tauhid toh? Nah, cuma bedanya sampai tidak bergelar doktor itu aja. Wal Quran yukadzibuhum qailan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wa qala Allah Ta'ala ala lahul khalqu wal amru. Semua kejadian dan semua mengatur alam itu ada di milik dan kekuasaannya siapa? Allah, bukan di itu tadi. Jadi jalur jalan yang besar tadi ada 3, hilangkan 1 sudah. Menghilangkan syirik dalam perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu tidak bisa ditandingi oleh siapa saja. Kalau toh Nabi bisa mengatur bukan menurut kehendaknya Nabi. Tadi disebutkan tongkatnya Nabi Musa bisa jadi apa? Ular. Kalau kita kan tongkat kayu jadi tanaman. Ya. 2 Mas, nomor 2. Asyirku fil ibadati wad du'a. Syirik di dalam hal ibadah dan berdoa. Kalau dalam perbuatan itu tadi yang pertama ya. Yang kedua adalah fid du'a wal ibadah. Wa huwa ayya'budu wa yad'u ma'allahi ghairahu minal anbiya wassalihin kal istighatsati bihim wa du'aihim inda syada'idi warrakha. Nomor 2. Apa terjemahnya, Mas? Dia beribadah dan berdoa kepada Allah. Disertai dengan beribadah dan berdoa pula kepada para nabi dan orang soleh. Seperti istighosa, meminta pertolongan kepada mereka, berdoa kepada mereka di saat sempit atau lapar. Ya, jadi ini orang meminta, memohon, di samping memohon kepada Allah, juga memohon kepada selain dari Allah. Itu hilangkan yang selain dari Allah itu. Secara dohir selain daripada Allah ini enggak mampu. Dimintai terhadap hal-hal yang tidak mampu. Menurunkan hujan, manusia mampu enggak? Enggak mampu. Menyembuhkan orang sakit, mampu enggak manusia? Enggak. Menghapus dosa, mampu enggak manusia? Itu jangan dimintakan kepada orang-orang soleh, dimintakan kepada wali, dimintakan kepada nabi, semata-mata otoritas miliknya siapa? Allah. Jangan pilih Pak ya. Pilih yang mana? Harus milih ini. 1. Faman aba ayya'budallaha fahuwa mustakbirun. Siapa yang tidak menyembah Allah, tidak beribadah kepada Allah, orang itu sombong. 1. 2. Waman abadahu wa abada ma'ahu ghairahu fahuwa musyrik. Siapa yang menyembah Allah, ia menyembah selain daripada Allah juga ia, namanya musyrik. 3. Waman abadahu wahdahu bi ghairi ma anzalallah bi ghairi ma syara'a fahuwa mubtadi'un. Siapa yang menyembah kepada Allah satu-satunya tidak menurut yang disyariatkan oleh Rasulullah dan Allah, namanya orang itu berbuat bid'ah. Sampai milih mana, Pak?
Loh, ini nomor 3 lumayan, Pak. Saya ulangi pakai bahasa Indonesia. Orang yang tidak beribadah kepada Allah, tidak minta kepada Allah, dia merasa mampu sendiri, mustakbirun, sombong. Ya. Ya. 2, orang yang beribadah kepada Allah iya, kepada selain Allah juga iya, minta kepada selain Allah juga iya, namanya musyrik. 3, orang yang beribadah kepada Allah satu-satunya, caranya tidak menurut yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah, namanya mubtadi'un. Orang melakukan apa? Bid'ah. Pilih yang mana, Pak? Enggak ada yang bisa dipilih. Loh, ini lumayan, Pak. Mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat, silakan, enggak apa-apa. Ya. Bukan karangan saya. Lah kalau ibadah ini yang ketiga ini membuat sendiri, lalu apa artinya Nabi diutus untuk menerangkan cara-caranya beribadah itu? Halo? Ya. Ya. Prainya lama itu apa 2 bulan makanya yang 4. Nah ini Pak. Waman abadahu wahdahu bima syara'a fahuwal mu'min muwahhid. Siapa yang beribadah kepada Allah satu-satunya, cara ibadahnya menurut yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, namanya orang mukmin yang mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Pilih yang mana, Pak? Ya. Makanya ngaji. Saya kalau tidak baca kitab nggak tahu. Saya temukan di dalam kitab Aqidatul Mukmin. Aqidatul Tauhid. Halaman 57. Yang nulis Fauzan Al-Fauzan, ulama Arab Saudi. Tapi saya menemukan di YouTube Al-Fauzan ada 2 apa 3 gitu tentang tauhid semuanya. Tapi ada Ustadz ceramah, Ustadz Indonesia, Fauzan Al-Fauzan bisa menyimpang akidahnya. Saya tidak ngerti orang itu apa dengan Fauzan Al-Fauzan itu, saya rasa ilmunya jauh kok bisa menilai. Kalau saya tidak menilai siapa-siapa. Saya membacakan isinya kitab ini. Orang manut dengan isinya kitab ini terserah, tidak manut ya apa? Terserah, semua terserah padamu. Aku begini adanya. Kan begitu Pak ya. Jadi yang kedua tadi Bu, hilangkan syirik dalam ibadah. Menyembahnya dan ibadahnya, berdoanya kepada Allah saja. Tidak boleh kepada orang soleh, tidak boleh kepada Nabi. Di sini diterangkan kal istighatsati bihim wa du'aihim inda syada'idi warrakha. Seperti orang yang berdoa dan memohon kepada selain daripada Allah ketika dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Ini musim corona, Pak. Berarti situasi sulit kan? Mintanya ke siapa? Satu-satunya atau ada yang lain? Oh, kadang-kadang ada orang minta kepada selain dari Allah kok. Ya. Loh. Jangan emosi, Pak. Jangan emosi. Nanti kita ketemu di sini ada lafal-lafal sholawat. Ya. Bukan itu, kalau itu minta kepada Allah lewat para 5 orang. Tapi ada sholawat tibil kulub. Pernah mendengar Pak? Saya sudah berkali-kali itu. Bosan sampean. Sholawat tibil kulub itu meyakini bahwa yang hati yang luka, badan yang sakit ini yang menyembuhkan siapa? Rasul. Bukan lagi Allah. Sama dengan yang menghapus dosa itu diyakini bukan lagi Allah tapi siapa? Rasul.
Alaika ya salam khairul anbiya. Assalamu alaika ya salam ya makhidunum. Assalamu alaik. Halo? Yang kedua itu tadi Pak. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada engkau wahai orang yang menghapus dosa. Ayo tak tanya, yang menghapus dosa itu Allah apa Nabi? Kalau lafal itu yang diucapkan orang itu ngerti apa tidak, maknanya saya tidak tahu, tapi maknanya itu minta apa? Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada orang yang menghapus dosa. Maksudnya Nabi. Coba alaika ya salam ya makhidunub assalamu alaik. Enak Pak lagunya. Tapi orang Islam kan bukan enak lagunya saja. Apa Mas artinya Mas? Nah, mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat. Saya menerangkan isinya kitab. Ya, ini ternyata ditulis begitu. Bahkan yang sering kali saya mengingatkan, mulai berapa tahun yang lalu itu ngajinya di sini itu sudah ada 7 tahun mungkin. Ada Pak? Ada toh? Masya Allah saya masih ingat, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, mengampuni segala dosanya, memasukkan golongan orang yang soleh dan solihah. Ya. Kemudian besok di akhirat mudah-mudahan memperoleh syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat kita, teman kita, masih ingat Pak Abu Bakar Pak? Saya pertama kali ke sini itu ya, diceritani bapak-bapak, kadang-kadang Pak Abu Bakar ini almarhum yang imami juga kan? Ya, itu kita yang berkewajiban untuk memohonkan ampun kepada Allah terhadap sahabat-sahabat kita yang sudah apa? Wafat. Terakhir Pak siapa? Pak Sugeng, ya Pak Sugeng. Biasanya habis ngaji ngobrol-ngobrol sama saya Pak Sugeng. Kemudian terakhir lagi Pak siapa? Pak Rajiman. Yang biasa ngumumkan itu itu sahabat kita, matur sama Allah, dipundhut sama Allah dengan menunjukkan tauhidnya. Begitu Pak ya? Kalau dia ikhlas kepada Allah, tidak usah ragu, masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa. Oh, jadi sudah lama ngaji tauhid ini. Saya sudah bolak-balik nerangkan. Jamaahnya itu loh sampai belenger kan begitu Pak. Nggih Pak. Sampai ngomong-ngomong belenger, bulan depan gak teko aku. Ya, jadi permohonan, permintaan itu secara zahir yang manusia tidak mampu, hak miliknya Allah, bukan Nabi. Nanti ketemu Pak, salawat begini, Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, qad khilati adrikni ya Rasulullah, Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, qad khilati adrikni ya Rasulullah. Ada begitu Pak? Apa maksudnya? Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok, tolonglah saya wahai Rasulullah. Nanti ketemu itu Pak. Lah kalau nggak diterangkan itu nggak tahu. Rakyat itu loh nggak tahu. Kok rakyat? Dan presiden yang mau rakyat. Nggak tahu. Nah, saya sebatas menerangkan. Masya Allah. Lalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya di mana? Betul nggak ada orang Islam nggak ngerti maknanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa Pak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta. Lah iya, terus di mana itu? Loh, terangkan Pak. Tauhid itu tidak menohok siapa-siapa.
tapi memberi pencerahan ke siapa-siapa. Nah, dulu sudah dibahas ayat itu mestinya nak budu iyaka wa nasta'inu iyaka. Masih ingat Pak? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Terusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menurut bahasa Arab mestinya dibalik. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Halo? Tapi boleh nggak dibalik? Nggak boleh. Tapi mengapa kok iyyaka didahulukan? Saya kan bingung nggak Mas? Kalau bingung nggak saya teruskan. Jadi ini dari Allah sudah betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benar. Menurut bahasa, iyyaka itu mestinya di belakang. Ini itu mestinya di belakang. Ini iyyaka itu di belakang. Fi'il, fa'il, maf'ul bi di belakang. Tapi oleh Allah iyyaka taruh depan. Makanya diterjemahkan hanya kepadamu. Ya kalau hanya kepadamu jangan yang lain-lain. Oh, begitu Pak maksudnya. Ya. Saya teruskan Pak. Nanti enggak. Ini kalau diterangkan terus sampai jam 8 loh. Loh, katanya kalau makan malam itu tidak boleh melebihi jam 7. Ya. Ya. Wa hadza ma'lasaf katsirun fi hadhihi al-ummah wa yahmilu wizrahu al-akbar ba'dul masyayikh alladziina yu'ayyiduna hadza an-naw' bisyirki bismi tawassul min asy-syirki bismi tawassul yusammunahu bighairi ismihi. Apa maksud semuanya, Pak? Ironinya, justru hari ini banyak kita jumpai di kalangan umat Islam. Iya, ini bukan menohok siapa-siapa. Terasa apa tidak? Banyak ada orang minta kepada selain dari Allah. Kalau tauhid, tidak boleh. Contohnya sudah saya sebutkan itu tadi. Ironisnya banyak dilakukan oleh sebagian umat Islam yang minta kepada selain dari Allah. Lanjut Mas. Tentu yang menanggung dosa terbesarnya adalah syirik atau guru yang mendukung perbuatan syirik ini dengan dalih tawassul. Nah, tawasul nanti diterangkan Pak. Ada memang tawasul itu. Tawasul itu jalan yang ditempuh oleh Allah supaya orang itu dekat sama Allah. Tapi jangan minta kepada orang yang sudah apa? Meninggal. Tawasul itu ada. Ya. Orang yang tidak ngerti dikiranya tidak ada. Bahasanya masyarakat tawasul itu perantara. Perantara antara siapa dengan siapa? Antara manusia sama Allah. Padahal maknanya bukan perantara. Apa? At-thariqatul lati yusilu ilallah. Jalan yang ditempuh oleh orang itu supaya orang itu dekat sama Allah. Betul Pak ya? Apa ada perintahnya? Ada Mas. Di mana? Ada yang bisa menjawab perintahnya bertawasul Pak? Adik-adik yang muda-muda, ilmunya ini sampean ambil, sampean bisa nerangkan ke orang lain lagi, gitu loh. Ini sekian banyak pinter-pinter adik-adik yang muda-muda itu harus jadi kader, gitu loh. Ya, saya tidak mungkin hidup selamanya, walaupun aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya. Surat Al-Maidah ayat 35. Itu perintahnya bertawasul, wabdahu ilaihil wasilah, dan carilah sampai kepada Allah itu wasilah. Lalu diketemukan di tauhid, tawasul itu macam-macam. Ringkesnya, 1 bil a'mali sholihah, dengan amal apa? Soleh. Macamnya apa Pak? Contohnya, apa saja. Birrul walidain bisa, amanah bisa. Tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan bisa. Yang kedua, bi asma'il husna, dengan menyebut nama-nama Allah yang apa? Husna, yang baik. Jadi kalau jenengan dan saya menyebut nama Allah itu nyambung sama Allah. Terus minta, ya Allah ya Razak, berikan aku apa? Rezeki. Ya Allah ya Syafi, hanya Engkau yang memberikan sehat ya Allah. Ya Allah ya Salam, hanya Engkau yang memberikan apa?
Selamatan. Ya Allah, ya Qawiyu, berikan aku kekuatan Ibu, ya Allah, imunitas. Boleh, Pak? Boleh. Yang ketiga, tawasul itu bidua is-solihina al-akhya, yaitu dengan menggunakan doanya orang yang masih hidup, orang soleh yang masih hidup. Saya tidak boleh menutup mata, tidak boleh menutup telinga. Ada enggak sebagian saudara kita umat Islam yang bertawasul kepada Allah lewat orang yang sudah meninggal? Nah, kalau tauhid merekomendasikan hanya kepada orang yang masih apa? Hidup. Ya. Contohnya ini aja sudah beda. Saya sudah bolak-balik nerangkan. Umar bin Khattab itu kurang soleh apa? Agamanya kurang pinter apa? Ketika tahu Rasulullah sudah wafat itu tidak diparani di kuburannya, perlu bertawasul. Tapi datang ke pamannya Rasulullah yang masih hidup, namanya Abbas. Berkaitan dengan apa? Panas terik, tidak ada hujan bertahun-tahun. Ketika Rasulullah masih hidup, Umar bin Khattab datang ke Rasulullah minta supaya Rasulullah berdoa. Nah, ini tawasul kepada Allah lewat Rasul, karena Rasul masih. Tapi ketika Rasulullah sudah wafat, sudah dipundut sama Allah Subhanahu wa taala, panas lagi, ganti minta tolong siapa? Abbas. Itu kan sudah jelas, kurang apa jelasnya? Dan jelas itu sahih, dan itu pernah terjadi. Umar bilang gini, Allahumma inna kunna tawassalu ilaika binabiyyina fatasqina, ya Allah. Dulu ketika nabimu masih ada, saya bertawasul kepadamu lewat nabi. Itu maksudnya minta nabinya berdoa. Wa inna kunna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina, dan sekarang ya Allah, saya berwasilah kepadamu lewat pamannya nabi, maka berikanlah kami hujan. Namanya Abbas. Ini Umar nggak datang lagi ke makamnya siapa? Rasul. Berarti pelajaran apa Pak yang bisa diambil? Oh, kalau bertawasul kepada Allah lewat doanya orang yang masih hidup. Nanti maksudnya Pak ya? Nah, enak begitu itu Pak. Saya berbeda, ya monggo. Ya. Nah, begitu. Makanya jenengan itu, mohon maaf kalau ada enggak kita pernah mendengar? Ya Rabbi bil Mustafa. Halo? Pernah dengar? Itu maksudnya mohon kepada Allah lewat Nabi. Ya Allah, dengan perantaraan Al-Mustafa, Nabimu tadi, baligh maqasidana. Ya, maksud-maksud saya, permohonan-permohonan saya ini engkau kabulkan. Rame-rame COVID, orang juga rame-rame bertawasul kepada Allah, bukan hanya kepada Allah lewat 5 orang. Masih ingat 5 orang itu siapa saja Pak? Loh, jangan tiba-tiba dulu Pak. Li khamsatun utufi biha kharral wabail khatimah. Halo? Sampai ini kudu dilatih ngene Pak Jajan. Al Mustafa wal Murtada wa banahuma wal Fatimah. Al Mustafa itu Nabi Pak. Wal Murtada Ali. Wa banahuma anaknya Ali, Hasan sama siapa? Husain. Yang ketiga Fatih, yang keempat Fatimah, yang kelima. Makanya khamsah li khamsatun. Cengkoknya kudu bener, Pak. Ya. Nah, itu sebagian saudara kita begitu. Tidak apa-apa keyakinannya dia. Tapi jenengan kalau mudah-mudahan betul ya. Kalau mengikuti yang diajarkan oleh para sahabat, para nabi ya ini. Ada. Ya. Lianna tawassul talabu minallahi bighairi wasitatin wa hadzal ladzi yaf'aluna talabun min ghairillah ka qaulihim al-madad ya Rasulullah ya Jailani ya Badawi wa ghairiha ila akhirih.
Monggo Mas. Ya. Perbuatan syirik disebut dengan nama lain yang bukan nama sebenarnya. Iya, tawasul ada, tapi tidak minta kepada yang mati tadi. Lanjut. Karena tawasul adalah memohon kepada Allah dengan melalui perantara. Perantara sudah saya sebutkan tadi, Pak ya. Nah, terus? Adapun yang mereka lakukan adalah memohon kepada selain Allah. Ya, contohnya? Seperti ucapan mereka, tolonglah kami wahai Rasulullah, wahai Jailani, wahai kami. Nah, ini minta kepada orang-orang yang sudah wafat. Wallahu a'lam. Wa hadza talab ibadatun li ghairi la ilaha illa du'a li qouli ta'ala ad-du'a huwa al-ibadah. Monggo Mas. Permohonan seperti di atas adalah ibadah kepada selain Allah. Nggih. Sebab dia merupakan doa atau permohonan. Iya. Terus sedangkan Rasulullah bersabda, doa adalah ibadah. Ya lu, saya cuma minta kok berdoa. Ya iya, tapi mintanya kepada selain Allah ini yang enggak boleh, Mas, gitu loh. Ya. Saya pernah ditanya jamaah, Ustaz, orang-orang begitu itu apa enggak pernah dituturi sama Ustaz? Jawabannya? Mangel tuturan ya. Ya. Itu loh Pak. Wal madad la yatlubu illa minallahi ta'ala liqali wa yumditkum bi amwali wa banin. Monggo Mas. Di samping itu pertolongan tidak boleh dimohonkan kecuali kepada Allah SWT. Terus? Allah berfirman, dan Allah membanyakan harta dan anak-anak. Iya, pertolongan itu mintanya secara zahir yang tidak mampu hanya kepada Allah. Wa minasyirki fil ibadati syirkul hakimiyah idza taqadal hakim amil mahkum adamu salihiyati hukmillah au ajazal hukmu li ghairihi. Nah, ini agak beda, Pak. Nanti dibahas di tempat waktu yang berbeda lagi. Monggo, apa itu? Termasuk syirik dalam ibadah adalah syirik hakimiyah. Maksudnya? Yaitu jika sang hakim, penguasa atau rakyat meyakini bahwa hukum Allah tidak sesuai lagi untuk diterapkan. Nah, tidak boleh orang Islam itu. Saya tanya Pak, hukum Allah itu boleh nggak diterapkan di masyarakat? Boleh. Saya potong dulu Mas. Hukum Allah itu ada 4. 1, al-hukmu fil aqidah. Hukum dalam masalah akidah. Sudah diterapkan di negara kita Pak? Udah. Loh, sama jangan ragu-ragu Pak. Tauhid sudah diterapkan nggak? Ada dasar hukumnya nggak? Ada. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang keberapa itu? Makanya kalau saya ini jadi presiden dan presiden itu jadi saya dan itu tidak mungkin. Begitu saya dilantik jadi presiden, 100 hari pertama masa kerja saya, Pak Ustadz, Pak Kiai, para ulama, para habaib tak panggil dulu. Pak Ustadz, Pak Kiai, para ulama yang jadi presiden saya karena saya memenangkan suara terbanyak dan saya sudah dilantik. Ya, negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan sila yang pertama dalam negara kita Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kata sampean semuanya orang Islam, ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid. Ya, saya sebagai orang Islam, tauhid katanya. Tolong buat rumusan buku-buku tauhid, nanti saya perintahkan untuk diajarkan mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Dan semua BUMN juga akan di-training masalah tauhid sebagai pedoman hidup mereka. Karena itu tanggung jawab saya dunia akhirat. Wah. Kayak iya oh ya. Kalau begitu ganteng nggak Pak? Oh ganteng. Jadi saya yakin yakinnya bahwa tauhid ini boleh diterangkan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar hukumnya adalah itu tadi, ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 1, pasal 29. Betul Pak? Saya tidak menyebarkan berita bohong, nanti saya kena pasal. Hukumannya berapa? Udah. Nah. Hukum dalam bidang akidah. Yang kedua, al-hukmu fil ibadah. Hukum dalam masalah ibadah. Boleh diterapkan di negara kita Pak? Boleh, orang sholat, orang haji, orang zakat, dan sebagainya.
Ada yang menghalang-halangi? Tidak ada. Saya sholat. Sholat itu apa? Hukumnya Allah. Hukum dalam bidang apa? Hukum dalam bidang ibadah. Saya puasa. Apa puasa? Tidak makan. Hukumnya siapa itu? Hukumnya Allah. Boleh tak orang menjalankan puasa dalam negara boleh. Itu loh Pak. Ganteng kalau begitu pikiran kita itu. Jadi jenengan dan saya orang Islam jangan mau dibucui. Mas, ini bukan negara agama. Nggak boleh diterapkan negara. Di dalam negara ini hukum agama. Loh, tauhid sudah diamalkan kok. Iya tak Pak? Halo? Ibadah sudah diamalkan enggak? Hukumnya Allah enggak itu? Iya. Ini ngaji itu jangan mau dibodohi kita itu. Kita ini negara bukan negara Islam, betul. Tapi boleh enggak orang Islam melakukan ibadah di negara kesatuan Republik Indonesia? Boleh. Yang ketiga, enggak boleh emosi Pak, ya tenang aja. Yang ketiga, hukum dalam muamalat pergaulan antar manusia. Dalam bisnis, dalam politik, dalam rumah tangga, dalam ini dan sebagainya. Laki perempuan aja mau satu rumah, mau satu kamar yang bukan muhrim, ada hukumnya enggak Pak? Ada. Loh, itu muamalat. Yang keempat, al-hukmu fil hudud, hukum pidana. Ya. Nah, begitu. Yang ini harus pakai pemerintahan, boleh. Ya, wallahu a'lam. Tinggal satu Pak, yang saya katakan di awal tadi, jalan tiga besar tadi Pak ya. Satu syirik dalam beribadah, yang kedua syirik dalam ibadah, yang satu dalam perbuatan, yang satu dalam ibadah, yang satu dalam sifat yang belum dibahas. Sampai baca sendiri aja. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang sama Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.